Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Insyaallah sore ini kita akan bahas tentang sunnah. Berbicara tentang sunnah, ingat apa? Sunnah pasti Islam. Berarti sunnah itu besar sekali. Di mana tidak besar, seluruh ajaran Islam adalah sunnah. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, jihad, muamalah, munakaah, semuanya adalah sunnah. Sebab kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Bid'ah Islam apa bukan? Jelas bukan. Yang Islam sunnah itu ya. Maka pelajaran sunnah adalah pelajaran yang besar sekali. Oleh karena itu, orang yang Islamnya benar, Islamnya mengikuti Rasul dan para sahabat, Islamnya tidak tercampur syubhat, Islamnya bukan Islam Khawarij, bukan Islam Qadariyah, bukan Islam Jahmiyah dan seterusnya, disebut ahlus sunnah. Islam yang benar. Gitu ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selama 23 tahun. 23 tahun. Ya. Oleh karena itu, sebelum 23 tahun, artinya perbuatan Nabi, kebiasaan Nabi sebelum beliau jadi Nabi, bagian dari Islam? Bukan. Kalau bagian dari Islam, berarti sunnah bagi kita menyepi sendiri di Gua Hira berhari-hari. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum Jibril untuk pertama kali mendatangi beliau membawa wahyu pertama, Iqra dan seterusnya, beliau berhari-hari di situ. Bawa bekal untuk makan, untuk minum. Perbekalan habis, pulang lagi ke rumah Khadijah. Nanti berangkat lagi. Ya. Setelah sekian kalinya beliau didatangi oleh Jibril. Setelah itu, apakah beliau kembali lagi ke Gua Hira? Tidak. Ya. Maka bodoh kaum muslimin saudara-saudara kita yang sengaja mendatangi Gua Hira, apalagi sholat 2 rakaat di situ. Sunnah apa bid'ah? Jelas bid'ah. Ya. Sebab kalau sunnah pasti dilakukan oleh para sahabat. Ya. Antum jangan bilang pasti dilakukan oleh Nabi. Ya. Karena ada nggak sunnah tapi Nabi belum pernah melakukan? Apa? Puasa. Ya, puasa Tasu'ah salah satunya. Ya. Oh, ya banyak sekali lah. Azan, Nabi pernah azan? Ya, nggak pernah. Qomat, ya kan? Ada sunnah tapi Nabi nggak pernah melakukan. Gitu ya. Salat lurus rapat, sunnah apa tidak? Sunnah. Nabi pernah melakukan? Ya nggak pernah, orang boleh jadi imam terus. Gimana lurus rapat, ya kan? Maka ada sunnah tapi seumur-umur tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali beliau sepulang perang. Ya, saya kira sekali-sekalinya itu. Jadi waktu itu
Rasul ketinggalan dari pasukan, mungkin buang hajat atau apa, ditemani oleh seseorang. Nah, sampai datang waktu subuh, ditunggu, Rasul nggak datang-datang. Rasul nggak datang-datang. Khawatir keburu habis waktu subuh, maka seluruh pasukan berjamaah salat subuh. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf jadi imam. Nah, nggak selang lama Nabi datang, tapi sudah telat, gitu ya. 1 rakaat berdua dengan seorang sahabat yang hampir-hampir tidak pernah pisah dari Nabi, terutama ketika di luar, terutama ketika sedang safar berperang, ya, seolah menjadi penjaga Nabi. Badannya tinggi besar. Ini menarik dari kejadian ini. Setelah para sahabat salam, karena memang sudah selesai sholat, Rasul dengan seorang laki-laki ini menambah 1 rakaat. Apakah si laki-laki ini mengikuti sholatnya Nabi? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Oleh karena itu sebagian saudara kita kan suka ada tuh masbuk berdua atau bertiga misalnya. Nah, begitu masbuk bertiga naik menambah 1 rakaat lagi misalnya, yang dua mundur. Yang dua mundur, menjadikan yang satu sebagai imam. Sebagian saudara kita mengatakan ini bagian dari sunnah. Kalau sunnah tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat tidak. Berarti kesimpulannya, sesama masbuk bikin jamaah baru, jamaah sendiri, bid'ah. Bid'ah, ya. Termasuk jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, jamaah kelima, ya. Ini tidak didapati di zaman Rasul dan para sahabat, kecuali ada yang bersedekah. Ketika ada yang bersedekah, sunnah. Sekiranya antum masih ingat bagaimana Rasul dan para sahabat selesai sholat, kalau tidak salah asar ya, datang seseorang, belum sholat. Nabi menawarkan kepada Abu Bakar untuk bersedekah, mengimami orang itu. Kalau sedekah kedua, ketiga, keempat tanpa sedekah boleh, barangkali Nabi akan mengatakan tunggu, barangkali nanti ada yang akan datang lagi, berjamaah bersama dia, ya. Dan sekali lagi tidak menjadi kebiasaan para sahabat. Jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar bersama 2 temannya, berarti bertiga. Ini sepertinya Nabi sudah wafat. Mereka bertiga datang ke masjid, salat berjamaah sudah selesai. Maka mereka bertiga pulang berjamaah di rumah. Kalau di rumah tentu nggak masalah, mau kedua, ketiga, keempat. Kalau masjid yang ada imam rawatib seperti masjid kita ini, jangan, ya. Tidak menjadi kebiasaan para sahabat, ya. Dan walillahilham, di Mekah, di Madinah mengamalkan ini selama 1000 tahun lebih sampai hari ini, ya. Nggak ada ya, tidak kita dapati seperti masjid-masjid kita. Masjid-masjid kita merasa enteng datang ke masjid jam 1:30 untuk sholat duhur, datang ke masjid jam 4:30 untuk sholat asar. Ketemu yang lain tuh berjamaah lagi, padahal jamaah pertama sudah selesai, ya.
Ya, kita lanjutkan hal-hal yang sunnah, tetapi Nabi belum pernah melakukan seumur hidup. Tapi jelas sunnah. Tahu sunnah dari mana? Dari mana? Dari para sahabat. Dari para sahabat. Nah, tidak mungkin para sahabat, manusia-manusia yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, dan manusia-manusia yang sangat semangat melaksanakan sunnah, lalu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum suka baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sunnah apa tidak ini? Jelas sunnah Islam. Kira-kira Nabi suka baca ini enggak? Enggak. Haram bagi beliau baca ini. Ya, dilarang. Beliau Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ampun untuk orang tuanya. Karena wahyu telah datang menyampaikan khabar gaib bahwa Abdullah dan Aminah masuk neraka. Menangis Nabi. Pertama kali mendengar ini menangis beliau. Bahkan para sahabat yang ada di situ ikut menangis. Gimana tidak sedih, ya? Dapat khabar ayahnya, ibunya kekal di neraka. Ya tentu beliau tidak boleh doa seperti ini, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kan gak boleh. Salah satu doa yang haram kita panjatkan adalah doa yang mustahil. Tidak boleh. Yang tidak mungkin. Ya. Ketika hal yang mustahil kok terjadi, kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah memang mau, ya terserah. Tapi kalau kita yang minta, tidak boleh. Ya Allah, jadikan batu es ini hangat ya Allah. Bolehkah? Nggak boleh. Melawan sunatullah. Ya, apalagi nggak ada keperluan. Ya Allah, jadikan besi ini mengambang di air. Ya, nggak boleh. Maksimal kita hanya bisa memohon, ya Allah tunjukkan kekuasaan. Gitu. Mereka sedang memamerkan sihirnya, ya Allah merendahkan kita ahlu sunnah. Mereka mengira bahwa tanda-tanda kebaikan adalah sihir seperti itu. Ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu. Nah, ini boleh. Terserah Allah berupa apa. Jangan kita mendikte, jangan kita menentukan begini saja ya Allah, begini saja ya Allah. Jangan. Salah satu doa yang tidak bagus, salah satu doa yang tidak disukai oleh Allah, apa? Mendikte Allah begini. Ya. Antum masih ingat ketika seorang anak muda yang Ashabul Ukhdud, ya, kisahnya Ashabul Ukhdud panjang kisahnya. Anak muda ini membikin bingung si raja, karena dari anak muda ini orang-orang beriman. Gara-gara anak muda ini banyak yang meninggalkan agama kufurnya, agama lamanya. Maka si raja bertekad untuk membunuh anak muda ini. Maka diperintahkanlah para Al-Guju untuk membawa anak muda ini. Kemana? Ke puncak sebuah gunung. Nanti ketika sudah berada di puncak, ajaklah anak muda ini untuk kembali ke agama semula, agama yang dulu. Kalau mau ya bawa pulang, kalau nggak mau banting ke jurang. Tentu matilah. Ya. Apa kata anak muda ini? Ya Allah,
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Dengan cara yang engkau kehendaki, terserah engkau. Begini rupanya doa yang baik. Untuk sesuatu yang hanya Allah yang paling tahu, kita nggak tahu apa-apa, serahkan kepada Allah. Allahumma kfirihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan kedoliman mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Gitu ya. Ya, kita lanjut tadi yang termasuk tadi ya, lurus rapat dalam saf salat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW karena memang beliau selalu menjadi imam. Tahulah kita bahwa sunnah itu bukan cuman perbuatan Nabi. Ada bukan perbuatan Nabi tapi sunnah. Ya. Apa selain perbuatan Nabi? Ucapan Nabi. Adapun menyuruh lurus rapat, jelas itu perintah Nabi SAW dulu, bahkan dengan ancaman. Ya, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Kalau saf salat kalian tidak lurus dan tidak rapat, maka Allah akan cerai-beraikan hati kalian, tidak bersatu, tidak saling mencintai. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sedang kita saksikan hari ini. Betapa kaum muslimin hari ini jauh dari kata persatuan. Kalau kaum muslimin bersatu, barangkali tidak sampai puluhan ribu wanita dan anak-anak dihabisi oleh Yahudi, Bani Israel. Ya, barangkali nggak sampai seminggu, baru sehari dua hari langsung kaum muslimin bersatu, pemimpin Islam bersatu, ya kan? Saudi mengirimkan 100 pesawat tempur. Kira-kira punya nggak Saudi? Ya, punya lah. Mesir mengirimkan 60 pesawat tempur. Indonesia, Malaysia, barangkali nggak sampai seminggu stop. Bahkan mungkin jauh merosot persenjataannya Yahudi. Ya, jauh dari kata persatuan. Iya kan? Jauh dari izzah. Seorang pemimpin kita ini nggak punya izzah, nggak punya malu. Saudaranya sesama muslim dibantai, dan itu wanita dan anak-anak. Kalau pasukan masih mending ya. Kalau pasukan masih mending. Pasukan sama ini wanita dan anak-anak. Nggak ada yang bela. Ya, nggak ada yang bela. Padahal di zaman Umar itu terdengar ada satu orang. Ya, dilecehkan atau apa, seorang wanita dilecehkan, langsung Umar kirimkan pasukan, izzahnya luar biasa. Nah, kita lihat sholatnya kaum muslimin jauh dari kata lurus, jauh dari kata rapat. Ya, yang 5 cm, yang 10 cm, bahkan ada yang sejengkal, tidak merapat, tidak bertemu antara bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Persis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Dan luar biasa sabda Nabi SAW. Seolah kalau pakai akal logika kita, apa hubungan lurus rapat dalam salat dengan persatuan kaum muslimin? Iya, secara akal, logika, nurani nggak nyambung. Tapi itulah sabda Nabi SAW. Sabda Nabi, firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan beliau adalah wahyu. Mana mungkin wahyu salah? Ya. Walaupun secara logika akal nggak masuk akal, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya persatuan umat dengan sholat lurus dan rapat? Tapi itulah kenyataan.
berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk makan sahur. Termasuk makan sahur. Apa kata Nabi tentang makan sahur? La tazalu fi ummati fi khairin. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan sahur. Sudah dekat-dekat subuh baru sahur. Sudah mendekati subuh baru makan sahur. Ketika mayoritas kaum muslimin seperti itu, maka kaum muslimin akan berada dalam kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Dunia akhirat tentu diawali oleh dunia. Ketika kaum muslimin terjajah, ketika kaum muslimin tertindas, ketika kaum muslimin terpuruk secara ekonomi, baik apa tidak? Tentu tidak baik. Sebagaimana hari ini terjadi. Dan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, hampir seluruh negeri muslim dijajah oleh negara-negara kafir. Kan begitu. Berarti tidak berada dalam kebaikan, kan? Nah, kita lihat kaum muslimin ketika Ramadan, jam berapa makan sahur? Barangkali antum pernah dengar orang tua antum, nenek antum cerita, ya, zaman dulu itu, barangkali sekarang masih banyak. Sahur jam 2, setengah 3, ada yang jam 1. Nih kan? Habis itu tidur lagi, bangun-bangun subuh kesiangan, ya kan? Ini kan buruk sekali, buruk sekali. Nah, kaum salafi, ahlus sunnah yang mengawali ini, bahkan hari ini seolah menjadi peraturan resmi bahwa harus berhenti makan, harus berhenti minum 10 menit sebelum subuh. Nah, aturan dari mana ini? Aturan dari mana ini? 10 menit sebelum subuh disuruh berhenti. Sementara para sahabat biasa, lagi asyik makan, lagi asyik minum, terdengar adzan subuh. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengikuti Nabi, mengakhirkan sahur. Bukan jam 3, setengah 4 kalau ukuran kita, ya. Apalagi di sana kan setengah 6. Gitu. Nah, ternyata keadaan persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mayoritas kaum muslimin tidak mengakhirkan sahur, justru sahur jauh sebelum subuh, keadaannya persis yang disabdakan oleh Nabi. Berada dalam keburukan, tidak berada dalam kebaikan. Ya terpuruk, ya miskin, ya terjajah, ya mundur, ya dikalahkan oleh orang-orang kafir. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, semakin yakin kita bahwa beliau betul-betul Nabi. Beliau bukan omong kosong. Ucapannya betul-betul menjadi kenyataan. Ya. Bahkan pernah Umar kan sedang asik sahur bersama Nabi dan beberapa sahabat, tiba-tiba terdengar adzan subuh. Azan subuh, ya, berarti azan kedua, bukan azan pertama. Subuh kan 2 kali azan. Azan pertama untuk membangunkan orang-orang yang mau qiyamul lail, mau persiapan sahur dan seterusnya. Azan kedua masuk waktu subuh. Ini pun sunnah yang sudah mulai hilang, ya. Saya kira kita tidak dapati di Jakarta ini, ya, adanya azan subuh 2 kali. Di beberapa tempat di Jogja, di Kauman itu masih ada, nggak tahu sekarang, sepertinya masih ada. Mekah Madinah jelas ada. Nah, memang subuh azannya 2 kali. Dan khilaf bainal ulama, as-salatu khairum minan naum itu ada di mana? Apakah yang pertama, apa yang kedua? Ini khilaf. Saya tidak bisa mentarjih. Itu dia. Betapa sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali, kan nggak ada hubungannya. Kaum muslimin maju, jaya, menang, kuat, ditakuti oleh orang-orang kafir, ditandai dengan keadaan kaum muslimin sahurnya dekat-dekat subuh, kan nggak ada hubungannya. Tapi itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, semakin yakin kita. Maka kaum salaf mestinya yang mempelopori sunnah ini, ya tentu berisiko.
mempelopori sunnah, mengamalkan sunnah, otomatis memberantas bid'ah, otomatis mengatakan ini nggak ada sunnahnya, ini bid'ah. Gitu. Nah ini dia. Selain perbuatan, maka ada ucapan. Bahkan kadang Nabi ucapan bersama perbuatan. Sambil beliau mengatakan lurus rapat, sambil beliau memegang pundak-pundak jamaah, terutama sholat subuh. Kan penerangan hari itu tidak seperti hari ini. Penerangannya masih minim atau mungkin gelap. Sangat-sangat mengandalkan cahaya bulan. Nah, maka beliau perlu meraba pundak-pundak jamaah. Udah pada nempel, rapat, udah pada lurus gitu. Umar pakai apa? Masih ingat? Pelepah kurma. Sholat subuh terakhir Umar yang akhirnya beliau ditusuk itu. Kan bawa pelepah kurma. Kan yang meriwayatkan kejadian ini kan Maimun, muridnya Ibnu Abbas, masih kecil sekali. Maimun mengatakan tidak ada jarak, tidak ada yang menghalangi antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Jadi di belakangnya Ibnu Abbas itu, ya. Umar sebagai imam, kemudian saf pertama, di tengah-tengah ada Ibnu Abbas, Maimun di belakangnya, masih kecil, mungkin 9 atau 8 tahun, ya. Tidak ada yang membuat aku takut mengambil saf pertama kecuali pelepah kurma yang ada di tangan Umar. Jadi sebetulnya Maimun bisa untuk di saf pertama, tapi karena melihat pelepah kurma yang dibawa oleh Umar, takut dia. Namanya bocah, ya. Namanya bocah, takut. Gitu. Selanjutnya Maimun menceritakan bagaimana Abu Lu'lu tiba-tiba masuk. Karena Abu Lu'lu ikut sholat subuh apa tidak? Enggak, kan bukan Islam, ya, Majusi kan. Abu Lu'lu kan Majusi. Menusuk dari belakang, ya. Oleh karena itu Umar senang demi mendengar bahwa yang membunuh dia adalah kafir, ya. Ketika beliau nanya, siapa yang membunuh aku? Dijawab Abu Lu'lu, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Alhamdulillah yang bunuh aku kafir, gitu. Ini menunjukkan bahwa di zaman Umar belum ada syubhat. Sebab kalau ada seorang muslim kok membunuh Umar, berarti si muslim ini kena syubhat. Kalau kafir ya udah jelas lah. Kalau kafir kan sudah jelas. Bahkan insya Allah antum masih ingat salah satu ciri sahabat apa? Liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar di akhir surat Al-Fatih, ya kan? Allah sengaja membuat orang-orang kafir itu marah, kesal dengan adanya para sahabat. Ya. Maka menjadi sunnah sayyi'ah, bahkan bid'ah, ketika ada seorang muslim dicintai non muslim, gitu ya. Padahal tokoh muslim, bahkan ceramah kesana kemari, tapi para pendeta, para biksu, orang-orang kafir suka sama dia, senang sama dia. Ini sangat bertentangan dengan Umar, para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah sengaja membuat orang-orang kafir itu marah, kesal dengan adanya para sahabat. Apalagi kalau antum tahu syarat Umari. Ketika Umar berhasil menaklukkan Syam, ibu kota Romawi waktu itu, ya, Umar bikin syarat, ya.
Kapan-kapan kita baca tentang syarat Umari, ini menarik sekali, sangat menarik sekali, dan membuat orang-orang Nasara itu betul-betul semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Ya. Bahkan beli tanah saja tidak boleh. Gitu. Oh, apalagi sampai mensiarkan hari keagamaan mereka, nggak boleh. Dilarang keras. Ini syarat Umar. Panjang syaratnya itu. Ada saya bukan. Ada di Ibnu Katsir. Ya, kita lanjutkan. Sunnah berpahala, ajaran Islam, tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi apa tadi? Puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Puasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Belum pernah Nabi lakukan. Yang biasa Nabi lakukan tanggal 10. Yang biasa Nabi lakukan tanggal 10. Awalnya begini. Ketika Nabi baru saja hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi. Aku seayah lain ibu. Ya. Jadi para nabi, para rasul itu seayah. Ayahnya cuma satu. Nabi Ibrahim. Seluruh para nabi, para rasul, ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, seluruh nabi-nabi setelah beliau adalah keturunan beliau. Nggak ada keturunan yang lain, pasti dari beliau. Kalau nggak dari Ishak, Ismail. Ishak semua sih, yang Ismail cuman satu, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau punya istri dua, yaitu Hajar dan Sarah. Yang Sarah melahirkan Ishak, yang Hajar melahirkan Ismail. Dua-duanya kan Nabi. Nah, anaknya Ismail, cucunya Ismail, cicitnya Ismail, anaknya cicit, cucunya cicit, terus sampai ribuan tahun nggak ada yang jadi Nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Entah sudah berapa ribu tahun itu. Adapun Ishak punya anak langsung Nabi, Yakub punya anak langsung Nabi, siapa? Yusuf, terus sampai Nabi Isa. Entah berapa ribu. Kan para nabi, para rasul 124.000, ya kan? Lebih banyak mana nabi-nabi sebelum Ibrahim apa nabi-nabi setelah Ibrahim? Tentu setelah Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ya cuman Adam, Idris, Hud, ya, Saleh, Nuh, ya kan? Selebihnya adalah anak cucu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, setelah itu Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram dan wajib. Kan ada tiga perubahan dalam hal saum sama dengan sholat. Ada 3 perubahan. Ya. Dulu kalau tiba waktu sholat, teriak sholat. Sebelah sana dulu sholat gitu. Sebelum adanya azan. Setelah Abdullah bin Abdi Rabbi bermimpi, mimpinya dengar azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikisahkan, diceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi untuk mengajarkan mimpinya itu kepada Bilal, kepada Ibnu Umi Maktum, kepada Abu Mahdhir, muadzin. Akhirnya menjadi muadzin. Ya. Itu perubahan dalam sholat. Kemudian sholat itu nyusul, ya. Sholat itu nyusul. Misalnya sholat yang 4 rakaat
Nabi sudah dapat 1 rakaat, ada sahabat yang masbuk, nyusul, nanti salamnya bareng. Satu ketika Mu'ad bin Jabal masbuk, tapi Mu'ad bin Jabal tidak nyusul, tapi langsung melakukan persis apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Begitu Nabi dan para sahabat yang tidak masbuk salam, Mu'ad bin Jabal menambah 1 rakaat lagi. Melihat ini, Nabi menyuruh kepada seluruh para sahabat, tentu kita semua termasuk, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Gitu ya. Ini sedikit perubahan dalam masalah sholat ya. Nah, dalam saum pun ada perubahan. Salah satu perubahan adalah puasa wajib adalah puasa Muharram. Wajib. Yang tidak berpuasa Muharram berdosa. Itu sebelum turunnya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surat Al-Baqarah itu. Setelah turun ayat tersebut, maka yang wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Asyura 10 Muharram tidak wajib, tapi menjadi sebaik-baik puasa sunnah. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kalau sebaik-baik sholat setelah 5 waktu apa? Qiyamul lail, salat malam, tahajud plus witir. Adapun sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Ya. Kemudian dulu boleh pilih. Siapa yang mau puasa Ramadan silahkan. Yang nggak mau puasa Ramadan nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Artinya lebih baik aja. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Nggak puasa Ramadan juga nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Ya. Ketika turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, berpuasalah. Setelah turun ayat ini, maka puasa Ramadan wajib, tidak ada pilihan lagi. Ya. Satu lagi, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh minum apa-apa kalau sudah apa? Kalau sudah tidur. Kalau sudah tidur, misalnya antum habis maghrib tidur, atau habis isya tidur, ya, bangun nggak boleh makan apa-apa lagi. Ya. Ini kejadian pada diri seorang Ansor. Orang Ansor, antum tahu kerjaannya mayoritas bertani, ya. Bertani, tidak seperti orang Muhajirin berdagang. Bertani luar biasa, capek lelah. Pulang sudah maghrib, tapi istrinya belum selesai menyediakan makanan. Setelah kita masak belum matang, nungguin, ya, kecapean, nyender, ngantuk, tidur. Begitu bangun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa-apa. Ya. Pagi harinya bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan yang sangat payah, lapar, haus, lemes, ya kan? Akhirnya dihapus hukum itu, ya. Uhillal lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan itu rafas, artinya jima dengan istri. Jima saja boleh, apalagi makan minum, gitu ya. Nah, kembali ke puasa Asyura tadi, merupakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan.
Di akhir kehidupan Nabi, berarti tahun 10 Hijrah, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, mungkin beliau tidak suka ya, kok ibadahnya jadi sama persis dengan Yahudi 10 Muharram. Karena salah satu yang paling tidak beliau sukai adalah sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani ya. Kecuali samanya itu ya memang tauhid memang harus sama ya kan, memang mengajak ke tauhid yang sama, tapi mereka kan tidak bertauhid. Akhirnya Nabi mengatakan tahun depan kita berpuasa tanggal 9. Jadi bukan cuma tanggal 10, tapi 9, 10 Tasu'a. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Berarti kan seumur-umur beliau belum pernah melakukan puasa Tasu'a. Padahal jelas sunnah ya. Sunnah apa istilahnya? Qauliyah bukan, fi'liyah bukan, hammiyah. Artinya keinginan beliau yang belum terwujud. Sunnah hammiyah ya. Taulah kita dari sini ada beberapa perbuatan sunnah ajaran Islam, tapi Nabi belum pernah melakukan. Lah kalau beliau belum pernah melakukan, tahu dari mana itu sunnah? Tadi ucapan beliau, keinginan beliau, dan itu diwujudkan dalam hal ucapan beliau, hamiyah beliau ya. Dan nanti insya Allah sekaligus kita bahas sebaliknya apa? Iya, perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi bukan sunnah. Betul Nabi melakukan, tapi bukan sunnah. Kalau kita ikut-ikutan malah dosa. Apa? Iya. Nabi pernah ketika berpuasa, maghrib tiba, beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, nyambung. Apa istilahnya? Wisol, puasa wisol, nyambung. Bolehkah kita mengikuti? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, padahal perbuatan Nabi dan ibadah kan, masa puasa nggak ibadah? Ya. Karena Nabi mempunyai kekhususan yang tidak boleh kita ikuti. Ya. Nabi pernah menyembuhkan orang sakit mata pakai ludah, pernah? Pernah. Ma'ruf kisahnya kan? Siapa yang sakit mata? Ali bin Abi Thalib. Diawali dari rencana beliau memilih komandan pasukan. Ya. Perang Khaybar. Perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Perang Khaybar. Setelah itu kaum muslimin tidak pernah perang lagi dengan Yahudi, kecuali sekarang ini, kecuali beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Artinya 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, nggak ada peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi, nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak punya kekuatan apapun Yahudi. Yang ada kaum muslimin dengan Romawi, kaum muslimin dengan Parsi, kaum muslimin dengan Tartar, Mongol melakukan ya. Adapun kaum muslimin dengan Yahudi nggak ada, kecuali berapa puluh tahun terakhir. Nah, yang terakhir adalah perang Khaybar itu. Beliau mengatakan bendera ini. Jadi waktu itu seorang komandan pasukan perang itu memegang bendera dan tidak dikhususkan, artinya kadang warna ini, kadang warna itu, intinya agar pasukan tahu bahwa pemimpin saya dia membawa bendera itu. Jadi mau bergerak kemana terserah beliau, terserah yang bawa bendera itu. Nah, bendera ini besok akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang
dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan tangannya, lewat tangannya Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi berapa keutamaan itu, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan pasti menang. Siapa yang mendengar sabda Nabi ini? Umar bin Khattab. Umar mengatakan, aku belum pernah punya ambisi untuk jadi pemimpin, komandan pasukan, kecuali hari itu. Ya. Karena berharap dengan keutamaan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Laki-laki itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan Allah akan memberikan kemenangan. Maka pagi itu beberapa sahabat termasuk Umar datang ke hadapan Nabi, berharap ingin ditunjuk, ya. Bahkan Umar mengatakan, aku tinggikan kepalaku, ya, apa istilah kita, jingkik gitu, biar kelihatan oleh Nabi, biar ditunjuk. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh, minta, memohon kepada Nabi, ya Rasul, tunjuklah aku sebagai pemimpin. Ini haram. La tas'alul imarah. Nabi melarang, jangan kalian minta jabatan. Adapun berharap supaya ditunjuk, boleh. Kan tidak minta, cuman berharap, gitu ya. Nah, ternyata Nabi mencari-cari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya sakit ya Rasul. Kata Nabi, panggil kemari. Betul, dipanggil dalam keadaan matanya bengkak memerah. Langsung oleh Nabi diludai. Setelah diludai, cuman hitungan detik langsung sembuh, seolah-olah Ali bin Abi Thalib belum pernah sakit mata sebelumnya. Kira-kira ini pengobatan ala Nabi apa mukjizat? Mukjizat. Kalau mukjizat, bolehkah kita tiru? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini kita bisa paham kalau kita melihat manhaj para sahabat. Ya. Kalau tidak melihat manhaj para sahabat, ini dilakukan oleh Nabi, berarti sunnah. Seperti sebagian saudara kita, begitu entengnya main ludah, ya kan? Sembur sana, sembur sini, main ludah sama muridnya, sama jamaahnya. Salah faham. Itu mereka memahami dalil, tidak melihat para sahabat. Kan yang paling paham perbuatan Nabi tadi sahabat. Seandainya itu sunnah, tentu para sahabat akan mengikuti, dan para sahabat akan biasa menyembuhkan orang sakit mata atau sakit apa dengan ludah. Ternyata nggak ada riwayat. Ini betapa pentingnya kita mengikuti manhaj para sahabat. Saudara-saudara kita yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, ya salah faham, akhirnya berbuat kekeliruan, akhirnya berbuat bid'ah. Kenapa? Karena baca ayat, baca hadis difahami sendiri, tidak melihat para sahabat. Ya. Para sahabat paling faham dari siapapun. Waqful liha jazzus syawarib, panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu. Kan cuma sampai di situ Nabi bersabda. Berarti seolah panjang, betul-betul panjang, nggak boleh dipotong sama sekali. Itu barangkali pemahaman kita kalau kita tidak lihat Abu Hurairah, tidak lihat Ibnu Umar, tidak lihat Ibnu Abbas. 3 sahabat besar ini diriwayatkan memotong jenggotnya setelah segenggam. Setelah segenggam dipotong. Potong sini, bukan sini ya. Nah, dipotong segenggam. Apakah Abu Hurairah, Ibnu Umar berani menyelisihi Nabi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika ada sahabat
yang memotong jenggotnya dan tidak ada sahabat lain yang membantah, maka sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah ijma' sahabat. Ya. Maka Syekh Al-Albani pernah satu ketika dalam sebuah pertemuan yang tidak terlalu besar melihat yang hadir itu jenggotnya panjang-panjang sekali, lebih dari segenggam. Maka beliau bawakan riwayat ini dan beliau minta ambil gunting dan nampan gitu supaya jenggotnya tidak berantakan kemana-mana. Nah, itulah sunnah. Ya. Sebagian ulama membid'ahkan terlalu panjang. Dan antum tahu orang-orang yang jenggotnya panjang sampai ke dada, sampai ke perut, siapa? Nah, orang-orang torekot-torekot sufi ya, yang nggak paham ilmu, yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Adapun yang mengikuti pemahaman para sahabat, ya itu para ulama, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lain. Nggak ada yang panjang sampai ke pusar, sampai ke perut. Tidak seperti jamaah IPB. Belum tahu sama jamaah IPB ya. Oh, itu panjang-panjang itu. Kan jauh dari ilmu mereka. Jamaah IPB, bukan IPB Bogor, bukan. Ya. India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Belum tahu sama. Yang ketawanya kenceng mungkin mantan kali. Ya. Nah, itu seperti itu. Karena semangatnya luar biasa, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Mereka tidak peduli sahih apa dhaif, yang penting hadis. Dan pantang bagi mereka membicarakan ini bid'ah pantang. Padahal yang pertama kali mengatakan bid'ah, kalimat bid'ah pertama kali keluar dari mulut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka tidak mau membahas tentang bid'ah? Harus mau dan harus tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Untuk menghidupkan sunnah, mengatakan ini sunnah, mau nggak mau harus mengatakan ini bid'ah. Mau nggak mau. Bahwa membuat sebagian kaum muslimin sakit hati, marah, sesak dadanya, ya resiko. Memang harus seperti itu. Ya. Oleh karena itu dibagi dua, ahlus sunnah apa ahlul bidah, kan begitu. Ini sunnah apa bid'ah? Memang harus. Ya. Nah, sebagian saudara-saudara kita karena mungkin berangkat dari tidak mau menyakiti sesama muslim, ya, tapi menyakiti Allah dan Rasulnya berarti mau, ya kan? Orang Nabi mengatakan gigit dengan gigi geraham, addu 'alaiha bin nawajid. Menggigit dengan gigi geraham itu sunnah. Yang tidak sunnah, ya muntahkan, buang jauh-jauh. Ya. Maka akhirnya menyakiti sebagian kaum muslim ini bagian dari resiko. Ya, para nabi, para rasul menyakiti siapa? Ketika para nabi, para rasul berdakwah, siapa yang sakit? Iya, ada ayahnya, ada ibunya, ada pamannya, ada istrinya. Sakit dengan dakwahnya para nabi, para rasul, menyampaikan kebenaran. Ya. Nah, insyaallah nanti juga akan kita bahas apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu ibadah, tapi kita tidak boleh mengikuti karena itu bukan sunnah. Itu khususiyah Nabi. Tapi hati-hati ya, mengatakan khususiyah Nabi, hati-hati, harus berdasarkan dalil dan harus melihat bagaimana para sahabat. Ya. Kalau para sahabat tidak mengikuti, berarti itu khususiyah Nabi. Kalau para sahabat mengikuti, ya bukan khususiyah Nabi. Dan itu mayoritasnya, kan tidak banyak. Ibadah-ibadah khusus beliau yang tidak boleh kita ikuti kan tidak banyak. Umumnya ya sama. Antara beliau dengan kita semua secara umum sama. Tapi ada. Jangan sampai kita menafikan ada itu.
Oleh karena itu kita akan selamat kalau kita betul-betul berpatokan dengan ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat. Oleh karena itu kaidahnya gimana? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, bukan la sabaqana rasul ilaihi. Seandainya sebuah perkara itu baik, sebuah peribadatan itu baik, benar, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah. Enggak kan? Kaidahnya tidak seperti itu. Tapi pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau sahabat tidak ada bedanya. Karena enggak ada khususnya sahabat, kan tidak ada. Antara sahabat dengan kita sama-sama enggak dapat wahyu. Kalau Nabi kan dapat wahyu. Ya. Sama-sama bukan Nabi, bukan Rasul. Gitu. Maka dikatakan oleh para ulama, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah peribadatan mahdoh, ini pun harus digarisbawahi ini. Kalau ghairu mahdoh tidak. Lau kana khairan, karena ini terbatas ibadah mahdoh. Adapun ghairu mahdoh tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, enggak masalah. Dan itu sering kita lakukan dalam hal sedekah, dalam hal nikah, dalam hal jual beli. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan itu boleh. Kenapa? Karena ghairu mahdoh. Adapun yang mahdoh enggak mungkin ada perbuatan ibadah mahdoh baik, benar, berpahala, kok para sahabat enggak pernah melakukan. Enggak mungkin. Kalau mungkin berarti batal kaidah ini. Batal kaidah ini. Kalau maulid Nabi itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau mentahlil, itu kan mahdoh. Oleh Nabi jelas mahdoh lah. Kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim itu baik, benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau dalam satu masjid berjamaah salat tarawih 2 kali, satu habis sisa, satu menjelang sahur, itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau bermaaf-maafan setelah salat Id itu benar, baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau mengunjungi kuburan setelah salat Id itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat, dan begitu seterusnya. Ya, karena itu mahdoh. Adapun ghairu mahdoh, sekali lagi tidak. Banyak sekali perbuatan baik ghairu mahdoh, tapi para sahabat belum pernah melakukan. Ya, dalam hal nikah misalnya, jual beli misalnya. Ya, pernahkah para sahabat jual beli online? Nah, nggak pernah kan? Apakah haram? Tidak, karena jual beli itu ghairu mahdoh, bukan mahdoh. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.